Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa. Kita hari ini akan belajar tentang materi tematik, subtematika yaitu tentang hidup rukun di sekolah bagian 1. Namun sebelum kita mulai masuk ke materi, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 10, yaitu yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan kalimat perintah yang rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Ketiga, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan tepat. Keempat, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Keenam, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Ketujuh, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Yang kedelapan, dengan diberikan benda konkret, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan benar. Kesembilan, dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. Yang terakhir, dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Mari kita masuk ke materi. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa oleh Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Berikut merupakan percakapan antara Udin dan ibu. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Kemudian ibu menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Pada percakapan antara Udin dan ibu, di situ terdapat kalimat perintah. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kalimat perintah juga diucapkan dengan sopan. Nah, kalimat perintah yang ada pada percakapan Ibu dan Udin ada pada ucapan Ibu yang pertama, yaitu bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Di sini ibu menyuruh Udin untuk membagi bekalnya kepada teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Nah, di sini juga terdapat tanda seru. Kemudian kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapakah jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Untuk menentukan jumlah keseluruhan siswa, di sini terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah cara pendek, yang kedua adalah cara panjang. Apabila menggunakan cara pendek, kita akan menyusunnya seperti pada gambar, yaitu 125
ditambah 117. Yang pertama kita hitung yaitu satuannya. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Yang kita tulis pada bagian bawah ini adalah satuannya, yaitu 2. Yang satunya atau 1 puluhannya kita simpan di bagian atas. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya terdiri dari 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditulis di bagian bawah. Selanjutnya menjumlahkan bagian ratusannya. Di sini bagian ratusan ada 1 ditambah 1, jadi 2. Jadi hasilnya yaitu 242. Selanjutnya cara panjang. Apabila dengan menggunakan cara panjang, cara menyusunnya seperti pada gambar. Jadi 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Jadi di sini diuraikan dulu pada setiap bagiannya, yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan ini dipisahkan dulu. Kemudian yang kedua di sini ada 117. Jadi apabila diuraikan di sini ada 100 ditambah 10 ditambah 7. Yang pertama kita hitung adalah bagian satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Selanjutnya di sini 12 kan masih tergabung antara puluhan dan satuan. Jadi kita pisahkan antara 10 dan 2-nya. Jadi dipisah di sini 2-nya disendirikan, 10-nya disendirikan. Jadi sini ada 2, 10, 30-nya tetap turun, 200-nya tetap turun. Kemudian selanjutnya 2 masih tetap turun, kemudian puluhannya ditambahkan 30 ditambah 10 sama dengan 40 dan 200-nya di sini tetap turun lagi. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Hasilnya sama, namun untuk caranya sebenarnya lebih mudah yang pertama karena dia lebih cepat. Jadi jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.